Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa sahabat semuanya. Kali ini para sahabat masih ditemani oleh Pak Tono di channel Rumah Cerita. Apa kabar para sahabat semua? Mudah-mudahan kalian senantiasa sehat dan mudah-mudahan kalian dilancarkan semua urusannya. Kali ini Pak Tono masih di Rumah Cerita. Pak Tono kali ini akan membacakan sebuah cerita yang dikirimkan oleh Erik Muhammad. Cerita dari Pak Tono ini berjudul Penunggu Rumah Angker. Sore itu aku, Asep, usiaku 23 tahun. Sore itu adalah malam ke-7. Aku beserta dengan keluargaku menempati rumah baru. Ya, sebenarnya ini rumah yang kami beli sekitar sebulan yang lalu, namun baru seminggu ini rumah ini kami tempati. Rumah ini sebenarnya bukan rumah baru, tapi rumah ini adalah rumah bekas milik orang lain. Rumah ini tadinya milik Pak Bahrun dan saat ini beliau pindah kerja di Kalimantan beserta dengan keluarganya. Sehingga rumah ini kemudian dijual murah kepada kami. Rumah ini memang telah terbengkelai selama kurang lebih 3 tahun dan baru dibeli oleh keluarga kami sekitar 1 bulan yang lalu. Hari ini aku beserta dengan keluargaku tengah berkumpul di ruang tengah. Saat itu sekitar jam 7 malam. Ya, rumah ini berada di sebuah lereng perbukitan. Saat itu kami tidak mempunyai tetangga di kiri kanan karena ada satu tetangga yang ada di depan kami, namun jaraknya cukup jauh, sekitar 250 meter. Di sekitar rumah kami masih ada perkebunan teh dan perkebunan sayur-sayuran yang ada di situ. Sebenarnya jika malam hari cukup bergidik juga di tempat ini. Rumah ini memang tidak terurus oleh keluarga Pak Bahrun selama beberapa tahun ya. Tadinya Pak Bahrun berpikir mungkin akan bentar saja dinas di Kalimantan, tapi ternyata dinas di Kalimantan ini menjadi dinas permanen untuk beliau, sehingga beliau kemudian menjual rumah ini kepada ayahku. Oh iya, rumah ini agak jauh dari para tetangga karena sebut sajalah ini seperti sebuah villa. Namun bagi kami orang dusun ini bukanlah villa, tapi ini adalah rumah tempat tinggal kami. Sore itu aku beserta dengan ayahku tengah duduk di ruang tengah. Sebenarnya tanpa ada ayah dan ibuku, aku agak sungkan juga untuk tinggal di rumah ini karena rumah ini begitu sepinya, bahkan tetangga pun sangat jauh sekali dari rumah ini. Ya, rumah ini adalah sebuah rumah yang ada di kaki sebuah bukit dan ini masuk perkampungan, namun perkampungan yang ada jaraknya sekitar 1 kilometer dari rumah ini. Tempat ini bukanlah tempat yang nyaman untuk orang-orang penakut karena kami sering kali mendapati hal-hal yang membuat bulu rumah kami berdiri. Seringkali kami di tengah malam mendengar suara tawa cekikikan, suara rangan, dan berbagai macam suara yang lainnya. Di rumah ini kami hanya berempat karena aku beserta dengan orang tuaku dan aku juga mempunyai seorang adik. Saat ini aku berusia 23 tahun, sedangkan adikku berusia 21 tahun. Malam itu kebetulan kedua orang tuaku sedang pergi ke salah satu sahabat kami yang sedang hajatan dan rencananya menginap. Namun saat itu aku tidak tahu, ternyata ayahku sekitar jam 6:30 malam sudah pulang kembali. Jadi tadi pagi dia itu pergi dan bilang mau menginap, tapi ternyata jam 6:30 malam beliau sudah pulang. Cuman saat ini
beliau pulang tidak disertai dengan ibu. Kata beliau, saat ini ibu masih menginap di salah satu kerabatnya. Saat itu kami ngobrol-ngobrol dengan ayah, aku, Ridwan, dan ayahku tengah ngobrol di ruang tengah. Iya, nama ayahku Pak Bimo. Di tengah-tengah obrolan itulah ayahku kemudian berkata kepadaku, Sep, bagaimana? Kamu kerasan nggak tinggal di sini, Sep? Soalnya kan ini tempatnya sepi, Sep. kata ayahku kepadaku. Dan mendengar apa yang dikatakan ayahku itu, aku kemudian berkata, kalau Asep sih sebenarnya betah saja ya, cuman ini terlalu sepi ya. Asep mau cari teman juga susah di sini, jauh banget mau ke tempat teman. Apalagi kalau sudah malam begini, Asep mau pergi juga males ya, jauh kemana-mana. Kataku kemudian, ya memang aku kalau sudah habis maghrib mau kemana-mana harus memakai lampu senter untuk penerangan, karena di tempat ini tidak ada jaringan PLN. Yang ada sekitar 1 kilometer rumah penduduk baru ada jaringan PLN yang menerangi lampu-lampu jalan. Ya, rumah kami memang sudah ada PLN ya, cuman karena ini nyalur dari salah satu warga yang ada di kampung, maka ini lampu PLN-nya itu hanya ada di rumah dan sekitar rumah saja. Sedangkan untuk jalan yang menuju ke rumah ini masih gelap gulita. Saat itu aku dan Ridwan agak begidik, karena sepertinya kok ayahku kali ini agak beda malam ini. Ayah pakai parfum apa nih ya, kok kayaknya ayah pakai parfumnya agak beda, kataku kemudian. Hahaha, enggak, masa iya sih ayah pakai parfum? Masa seorang petani malam-malam pakai parfum? Nanti ibumu malah curiga sama ayah. Kata ayahku kemudian. Saat itu aku dan Ridwan tampak sedikit tertawa ketika mendengar apa yang dikatakan ayah tersebut. Ya, mungkin memang benar. Jadi kalau beliau pakai parfum, mungkin nanti ibuku akan curiga. Pembicaraan aku dengan ayahku terus berlanjut, dan kali ini ayahku banyak bertanya tentang kuliah yang sedang kami jalani. Ya, saat ini aku di kuliah semester akhir karena aku sempat cuti 1 tahun kemarin, sedangkan adikku saat ini juga tengah kuliah, dan kami memang tidak ngekos karena ini untuk menemani kedua orang tuaku. Kebetulan juga tempat kuliahku ini jaraknya tidak terlalu jauh, hanya sekitar 20 km saja. Ayahku kemudian bertanya-tanya tentang kuliah yang Ridwan jalani. Tapi kali ini pertanyaan ayahku ini agak berbeda dengan yang biasanya. Ridwan, kamu masih suka ke belakang ya? Kalau bisa itu ada pohon-pohon, jangan kamu apa-apain, biar enak dilihat, nyaman. Kalau kamu potong kan gak enak. Ya, memang di belakang rumahku ada pohon seperti pohon beringin gitu yang agak perdu, dan memang aku sempat berencana untuk memotong itu, dan waktu itu sudah disetujui oleh ayahku. Tapi nggak tahu kenapa kok malam ini ayahku tiba-tiba berkata seperti itu. Lalu Ridwan kemudian berkata, loh, bukannya ayah kemarin setuju ya untuk kita potong saja pohon itu, soalnya kan itu pohon beringin ya, kata ayah. Waktu itu pohon itu nanti jadi sarangnya setan ya, kata Ridwan kemudian. Setan dari mana? Kamu ini ada-ada saja. Wah, kalau misalnya itu rumah setan, ya biar setannya tidak mengganggu ke sini, biar itu jadi rumah setan. Kata ayahku kemudian. Ya, kata ayahku ini agak berbeda dengan apa yang dikatakan waktu itu. Dan waktu itu memang ayah sempat berpesan
supaya pohon beringin yang di belakang nanti dipotong, dan sebaiknya memang memanggil orang yang ahlinya dalam memotong pohon-pohon besar seperti itu dengan menggunakan alat yaitu senso. Saat itu kami terus berbicara panjang lebar sehingga tanpa terasa waktu telah menunjukkan pukul 9:30 malam. Tiba-tiba kami mendengar suara yang begitu nyaring di belakang, dan suara itu adalah suara lengkingan tawa dari seorang wanita. Masya Allah, itu kuntilanak itu. Ya, itu kuntilanak ya, kata Ridwan kemudian. Kemudian ayahku berkata, Udah, gak usah dipikirin, biar saja. Mereka toh makhluk-makhluk juga. Udah, kalian tidur saja. kata ayahku kemudian. Dan benar saja, saat itu aku dan Ridwan segera masuk ke tempat tidurku. Namun di dalam kamar, rupanya Ridwan tidak mau tidur sendirian. Dia memintaku malam itu untuk menemaninya, sehingga kamar yang biasa aku tempatin malam itu kosong karena aku malam itu menemani Ridwan. Mas, tolong kamu temenin aku, Mas. Kok kayaknya aku agak merinding malam ini, kata Ridwan kemudian. Aku yang sebenarnya malam ini merasakan situasinya berbeda juga oke-oke saja dan menyetujui apa yang diminta oleh Ridwan itu. Karena terus terang aku juga malam ini merasa sedikit merinding. Malam itu suara tawa yang begitu keras itu membuat aku dan Ridwan saling merapatkan tubuh. Dan saat itu ketika aku mencoba berlari ke kamar ayah, saat itu aku sudah tidak menemukan ayah lagi. Ternyata kamar ayah kosong, tidak ada penghuninya. Aku dan Ridwan saat itu saling memandang, dan Ridwan kemudian berkata, Mas, itu kamar ayah kok kosong ya? Ayah kemana ya? Kata Ridwan. Mungkin ayah nyusul ibu kali, Pan. Soalnya mungkin ayah nggak tega sama ibu kalau di sana sendirian, kataku kemudian. Bisa jadi, Mas, kata Ridwan kemudian. Aku dan Ridwan kemudian masuk ke kamar dan berencana untuk tidur. Malam itu di luar rumah aku mendengarkan suara ribut-ribut seperti orang berteriak-teriak. Dan di ruang tamu pun aku mendengar suara kegaduhan. Namun saat itu aku juga mencium bau melati yang sangat kuat. Bau itu seperti bau parfum yang dipergunakan ayah. Aku kemudian memanggil-manggil siapa tahu itu ayah. Ya, ayah di mana ya? Kataku kemudian. Namun aku tidak mendengar suara sahutan dari ayahku. Malam itu suasana menjadi horor karena bau parfum milik ayah itu terus masuk dan menusuk ke hidung kami, dan suara ribut-ribut itu juga tidak mau berhenti. Dan ketika itu aku mencoba menghubungi ibu, namun karena suasana sudah malam, ternyata handphone milik ibu tidak diangkat. Aku dan Ridwan kemudian mencoba bergegas untuk keluar dari pintu, dan aku mendekat ke pintu yang menuju ke pintu luar. Di pintu luar itu aku kemudian membuka horden, dan sebelum membuka horden, lampu yang ada di kamar tengah itu aku matikan terlebih dahulu. Saat aku membuka horden itulah aku dan Ridwan menjadi kaget sedemikian rupa. Ternyata di halaman aku lihat ada dua pocong dan satu makhluk tinggi besar yang bentuknya seperti kingkong, namun bulunya sangat lebat. Di situ aku juga melihat beberapa anak kecil tengah berlarian. Berbagai macam makhluk-makhluk aneh-aneh saat itu aku lihat. Dan di tempat itu aku melihat seperti sebuah arena bermain. Banyak sekali makhluk-makhluk menyeramkan yang ada di tempat itu. Saat itu lututku terasa begitu lemas.
Kalau begini terus pingsan aku. Aku kemudian mengajak Ridwan untuk masuk ke kamar kembali. Malam itu kami berdua sangat ketakutan, dan ketika aku mendengar samar-samar ada adzan subuh, aku saat itu tidak berani untuk mengambil air wudhu karena air wudhunya ada di belakang rumah. Dan setelah jam menunjukkan pukul 5, aku kemudian mendapatkan telepon, dan ketika aku lihat ternyata itu telepon dari ibuku. Saat itu ibuku menanyakan kenapa tadi malam beliau dihubungi, dan aku bilang aku semalam memang menghubungi ibu, cuman mungkin karena sudah kemalaman ibu sudah tertidur. Ibu kemudian menjelaskan kepadaku jika beliau memang saat ini menginap dan ayah juga ada di sana. Aku kemudian bertanya kepada ibu, "Loh, ayah jam berapa bu ke sana? Soalnya semalam ayah ada sama kami dari sore," kataku. Kemudian ibuku waktu itu terdengar kaget. "Ada sore? Ayah kan kemarin dari pagi di rumah di sini sama ibu. Ayah nggak kemana-mana kok, ayah ada di sini sama ibu. Ayah nggak pernah pulang," kata ibu kemudian. Aku kemudian menjelaskan kepada ibu bahwa semalam ayah di rumah dan kami ngobrol-ngobrol dengan ayah sampai malam. Dan semalam kami juga mendapati beberapa kejadian horor yang ada di rumah. Mendengar hal itu, tampak ibu panik, dan ibu kemudian berkata supaya aku dan adikku tenang dan dia akan segera pulang. Dan benar saja, setengah jam kemudian ibu dan ayahku telah sampai di rumah. Ayahku kemudian menjelaskan bahwa dia dari kemarin ada di rumah kerabatnya itu dan tidak pulang. Aku kemudian berpikir, lalu siapa yang semalam menemaniku? Soalnya dari habis maghrib ayah ada ya, ayah ngobrol dengan aku. Kita ngobrol di ruang tengah, dan saat itu yang menjadi saksinya adalah Ridwan. Semenjak kejadian itu, ayahku jarang sekali untuk pergi di malam hari. Demikian juga ibu. Bahkan ada beberapa undangan dari kerabat yang ditolak jika waktunya malam. Dan semenjak kejadian itu, atas usul dari seorang kerabat, kami lalu sering mengadakan pengajian rutin. Ayahku kemudian mengundang jamaah di masjid yang ada di kampung untuk mengaji di tempat itu, dan minimal 1 bulan sekali kami sekeluarga mengadakan pengajian rutin di rumah kami. Dan pohon gede yang ada di belakang rumah kemudian dipotong oleh seorang pemotong pohon, dan saat dipotong itu memang ada kejadian mistis. Saat dipotong itu kami mendengar suara teriakan-teriakan dan rintihan yang berasal dari sekitar pohon. Namun hal itu tetap diteruskan saja untuk memotong pohon, apalagi salah seorang ulama yang ada di wilayah itu kemudian mengadakan acara seperti tahlilan untuk membersihkan tempat itu. Tempat itu kemudian seperti diruqyah, dan alhamdulillah sampai saat ini tempat itu aman, dan situasi horor yang kami alami juga terjadi perubahan yang sangat drastis. Saat ini sudah tidak ada lagi hal-hal yang menakutkan di sekitar rumah kami. Itulah para sahabat semua cerita kiriman dari Erik Muhammad, dan terima kasih kepada Erik Muhammad atas kiriman ceritanya, dan terima kasih juga kepada rekan-rekan semua yang telah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Akhirnya Pak Tono mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.